Kok food? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMN 82 Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi kepada Pak Sep, guru bahasa Indonesia di SMN 82 Jakarta. Oke, kita langsung saja. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Pak Himawan. Apa kabar Pak Sep? Alhamdulillah Pak Himawan sehat. Sehat. Alhamdulillah. Pak Himawan apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Oke Pak Sep, hari ini ada waktu Pak Sep? Boleh. Ya Pak Himawan, kebetulan hari ini saya agak santai. Ya kita bisa ngobrol-ngobrol Pak Himawan. Oke siap. Jadi hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi kepada Pak Sep. Tapi sebelum kita melaksanakan pra-observasi, di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Iya. Misalkan dari tujuan pembelajaran, kemudian pengembangannya, kemudian strategi apa saja yang dipakai, dan juga saya juga akan sedikit menjelaskan tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran Pak Sep yang Pak Sep lakukan di dalam kelas. Di sini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Pak Sep mengajar di kelas. Boleh Pak Himawan, silakan. Siap. Oke, baik Pak Sep. Jadi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya mau tanya nih, yang pertama nih, dari tujuan pembelajaran yang akan Pak Sep ingin capai itu seperti apa Pak Sep? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan nanti itu, yakni peserta didik sampai mampu memahami konsep karya tulis ilmiah dan juga karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema konservasi alam. Gitu Pak Himawan. Jadi mereka setelah memahami konsep karya tulis ilmiah bisa mengaitkan dengan tema konservasi alam. Jadi tujuannya anak-anak biar lebih memahami lagi ya tentang konservasi alam. Betul. Tapi nanti dalam bentuk karya tulis ilmiah. Oke, keren Pak Sep. Oke, kemudian bagaimana nih cara pengembangan yang ingin Pak Sep capai ataupun yang akan Pak Sep lakukan? Baik, pengembangan yang ingin saya lakukan sebenarnya adalah membuat satu diferensiasi dari gaya belajar. Mereka kan ada yang senang belajar menggunakan video, kemudian ada yang senang menggunakan literatur bacaan, dan itu nanti saya akan bagi ke dalam bagian-bagian tersebut berkelompok. Rencananya seperti itu. Kemudian nanti setelah mereka berkelompok, mereka akan menggali bagian-bagian yang ini mungkin akan saya ajak supaya semua merasa berkeadilan untuk mendapatkan materi apa yang harus mereka pelajari, cari tahu, kemudian mereka gali dengan kelompoknya masing-masing. Siap, mantap nih. Jadi secara berkelompok ya. Iya betul. Kemudian kalau misalkan pengembangan yang dari segi pengetahuan dan keterampilan, ada juga yang mau dikembangkan Pak Sep? Pengembangan pengetahuan ini yang jelas berkaitan dengan karya tulis ilmiah, berarti pasti berkaitan dengan sistematika. Nah, ini saya ingin memberikan pemahaman kepada mereka dari pengetahuan bahwa karya tulis ilmiah itu memiliki satu sistematika yang sistematika ini baku di dalam dunia ilmu pengetahuan atau keilmuan. Tapi di dalam ilmu pengetahuan memang pada kenyataannya ada beberapa perbedaan. Nah, tapi mereka bisa memahami kenapa mereka ada perbedaan-perbedaan itu, termasuk dari jenis karya tulis ilmiahnya. Keren ya Pak Sep, luar biasa banget. Ini kalau misalkan sudah melaksanakan pengembangan itu, kemudian media pembelajarannya apa saja nih yang akan Pak Sep butuhkan atau Pak Sep terapkan kepada siswa-siswa? Media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah bahan tayang, dan di bahan tayang tersebut sebenarnya sudah ada media videonya, terutama ketika tentang konservasi, karena saya di sana memberikan paradigma kenapa sih kita harus melakukan konservasi alam tentunya, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga kota, karena kita di Jakarta sebagai warga kota, apa yang bisa dilakukan untuk konservasi atau konservasinya seperti apa. Kita tidak punya tanah hutan misalnya dan sebagainya, dan saya harap paradigma itu bisa dipahami anak-anak dan juga bisa menjadi praktik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Wah, keren banget nih, dari pengembangan tujuan media pembelajaran
kira-kira kapan nih kita akan saya bisa masuk ke kelas pasif, kira-kira kapan dan kelas berapa pasif? Boleh Pak Imawan. Kebetulan saya ada jadwal Senin, Selasa, Rabu. Saya kira Senin bisa Pak Imawan. Senin di kelas 11C. Oke, berarti nanti kita akan ketemu nih pasif nih. Ya, di hari Senin ya, ya kelas 11C. Wah, keren nih. Oke, nanti akan saya melihat juga dan akan memberikan catatan-catatan buat pembelajaran saya ya. juga. Oke, kemudian setelah pasif lakukan kegiatan di dalam kelas, kita juga akan melaksanakan pasca observasi dengan Bu Tintin ya dari PSTP saya. Boleh. Jadi kita akan lebih kembangkan lebih maksimal lagi, lebih lanjut lagi pasif. Siap Pak Imawan, siap. Nanti dikabari saja. Oke, kemudian ini terakhir nih Pak Asep nih, kira-kira nih apa yang Pak Asep dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kita hari ini Pak Asep? Yang saya dapatkan dari percakapan praobservasi ini membuat saya ingin lebih menyiapkan pembelajaran yang lebih baik tentunya, dan bagaimana bisa melaksanakan perencanaan pembelajaran yang sudah tersusun itu menjadi sebuah pembelajaran yang baik untuk peserta didik. Oke, siap. Terima kasih Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Imawan. Nanti juga mohon masukannya kepada pembelajaran saya. Nanti kita coba tukar pendapat. Oke, siap. Sampai ketemu di hari Senin kelas 11 ya Pak Asep. Siap Pak Imawan. Ya, sama-sama. Sehat dan sukses. Salam. Masukan buat mengembangkan proses pembelajaran berikutnya. Jadi bukan sampai ke YouTube dan itu mungkin ya. Tidak sampai ke yang lain. Wah, emas. Baik, kita mulai. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 11C. Halo. Terima kasih telah datang ke sekolah pada pagi ini, dan Bapak sampaikan sengaja sebenarnya Bapak tidak mengondisikan kita pada pertemuan hari ini seperti apa dan bagaimana supaya itu terlihat lebih natural dalam proses pembelajaran kita, dan memang seperti yang biasa kita lakukan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran pada hari ini selain yang mengikuti kegiatan litnum atau literasi numerasi. Adakah yang sakit dan izin? Apa? Ada. Aditya izin. Tapi sisanya lengkap. 35. 11C. 11C lengkap kecuali Adit. Tapi yang ikut litnum siapa aja? Aditya sakit? Izin. Mana? HP-nya meninggal. Kita doakan sekalian. Aditya, kemudian Andika Kaviano dispen. Kemudian siapa lagi? Hasan sama Dimas Rafa, Hasan Rahagi. Bisa namanya? Kemana di absen satu-satu? Oh iya, oke, baik. Nah, berarti hanya satu ya, Aditya aja ya, izin. Baik, sebenarnya sebelum memulai proses pembelajaran, kita akan memulai pembelajarannya tentu dengan doa. Tadi mengecek hadiran dulu, hadiran dalam bagian lain. Kita berdoa terlebih dahulu, dan dalam kesempatan ini Bapak minta Hakim deh. Hakim untuk memimpin doa belajar kita. Mari teman-teman, sebelum kita belajar bahasa Indonesia, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Hakim untuk doanya, dan tentu saja doa tadi kita doakan juga untuk keluarga yang sakit ataupun
kakek dari Tim Adit yang meninggal. Baik, 11C. Pada pertemuan berikutnya kita telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam bab berapa? Bab ya setelah 5 4 Pak. Sebelum 5 4. Tuh, bab 4 kita berkaitan dengan puisi. Nah, Bapak mau ngecek berapa orang yang ulangan atau asesmen alias penilaian 1 2 3. Baik, Bapak nanti informasikan yang dibutuhkan setelah proses pembelajaran. Jadi kita akan tetap melanjutkan proses pembelajaran kita di bab berikutnya. Itu ya. Baik, yang 3 orang terutama. Dan setelah bab 4 tentu adalah bab 5. Saya ini sudah Bapak munculkan. Jadi pada pertemuan bab 5 ini kita akan mempelajari bab karya. Dan jago semua kan? Lah kan K5 bikin karya ilmiah. Makanya, wah, jadi bikin karya ilmiah semua. Nah, sebelum Bapak mengarah ke karya ilmiah, Bapak ingin melihat atau mau kembali mengingatkan tentang apa yang telah kita pelajari di bab 4 kita, di puisi. Baik, dalam puisi kita telah mempelajari apa saja? Yang pertama, pengertian dari puisi. Kemudian puisi adalah bagian dari karya sastra. Karya sastra merupakan bagian dari karya seni. Betul. Terus ada yang dinamakan periodisasi puisi. Angkatan berapa aja? Paling lama pertama. Bukan, namanya apa? Bukan pakai tahun yang pertama tuh. Oh iya. Pujangga halaman. Kemudian yang kedua? Pustaka. Kemudian angkatan pujangga baru. Baru angkatan 4 5. Lalu berikutnya ada? 85 50. Baru angkatan 60 atau 66. Ada kemudian angkatan 70, 80 dan reformasi. Baik. Bapak harap pengalaman pembelajaran di puisi itu masih bisa memberikan suatu ketertarikan kepada generasi sekarang tentunya berkaitan dengan pembelajaran puisi. Baik, ini udah di kelas kan? Ya. Otak, hati dan raganya. Raganya jelas di kelas, tapi hatinya enggak di aula atau di mobil lijen gitu. Mobil lijen. Udah ya, dari kelas semua. Baik. Untuk merefresh, Bapak minta 1 menit kita merenungkan, berpikir. Kemudian untuk menenangkan diri, kalau Naruto biasanya di pegunungan bertapa gitu. Silakan 1 menit untuk mindfulness supaya kembali fokus. Tidur oke. Baik, selesai dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, itu adalah konsep mindfulness yang bisa diterapkan dan supaya kita kembali fokus dalam apa kita berada di mana, sedang apa, dan kita sedang apa di sini? Belajar bahasa Indonesia. Oke, baik. Ya, terima kasih. Dan 11C. Dulu pointernya. Karya ilmiah. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, sudah berapa banyak karya ilmiah yang sudah kalian buat? 1, 2, 3. Wih, 4 Pak, sudah buat 4 bolas. Oke, sudah 4 yang dibuat. Banyak ternyata. Ada yang belum pernah membuat karyanya? Adakah? Sudah semua? Baik. Artinya Bapak percaya bahwa dari kelas 10, 11 karyanya ini sudah kalian kenali. Bahkan dari kalau di SMP-nya pernah ikut KIR, karyanya sudah kalian buat di sejak SMP. Tapi permasalahannya adalah, sudah betulkah karyanya yang kita buat? Belum. Oke, Bapak akan ngecek nanti. Oh, ternyata karyanya yang selama kita buat berbeda dengan pemahaman yang kita pelajari dalam bab khusus karyanya di bahasa Indonesia.
Atau bukan itu tujuannya, tapi bagaimana kita, oh ternyata benar loh kemarin itu kita harus mengembangkan lebih jauh tenaganya. Baik, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Atau kalau dalam bahasa lengkapnya karya tulis ilmiah. Karya tulis, bentuk karya dalam bentuk tulisan. Oh, sekarang ilmiahnya itu apa sih? Ilmiah. Berpikir, logika berpikir gaya bahasa ilmiah. Oke, bagian dari ciri mendekati Kemal. Yang lain, wah nggak ilmiah nih. Masa calon presiden, wah, misalnya gitu ya, nggak ilmiah nih. Apa? Ada anak IPA, cenderung IPA, kimia fisika. Ayumi. Masa nggak ilmiah anak kimia fisika? Atau ekonomi, sosiologi itu ilmiah nggak sih? Ayo loh. Nah ini pertanyaannya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjawab itu ke arah sana. Selain Kemal, siapa lagi yang menyampaikan apa yang dimaksud dengan ilmiah? Apa sih? Oke, Bapak kasih satu ilustrasi ya. Ini kita masih pemanasan ya. Ilustrasinya adalah yang pertama ada satu kejadian bahwa jangan lewat di tempat itu jam 6 malam, nanti lupa. Satu lagi, jangan lewat setelah jam 5 subuh, airnya nanti pasang. Oke, mana yang ilmiah? Yang A atau yang B? Yang B. Yang A kenapa tidak ilmiah? Bukan fakta. Bukan fakta. Oke, itu mulai mendekati. Kemudian apa lagi? Yang bukan bisa dibuktikan. Kalau lewat jam 6 nanti siapa tahu benar kesurupan. Tidak ada datanya, Pak. Oke. Kalau yang air pasang, air surut, ada waktu, kemudian ada angin, ada cuaca yang mempengaruhi, itu adalah bagian dari ilmiah, Pak. Oke, baik. Tapi kalau konsep kesurupan, nggak ada waktunya. Artinya tidak bisa dibuktikan secara langsung. Nah, sampai di sini udah kelihatan bagaimana bentuk ilmiah dan ilmiah. Ilmiah itu artinya bisa dibuktikan, oke, secara langsung atau berdasarkan bukti. Tujuan pembelajarannya iya, tujuan pembelajaran kita dan Bapak hanya memancing. Karyanya tentang konservasi alam untuk memahami sistematikanya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ketiga bagian dari sistematika karya ilmiah. Sekolahnya Pak di mana? Oh ya, ini sekolahnya keren banget itu. Ngejreng. The Yellow School kan ada di Yellow Jacket, mana? Di Yellow Jacket. Itu. Ya, Bapak belum punya foto yang biru maksudnya. Capaian pembelajaran pasif F-nya ya sama seperti mapel yang lain. Kemudian ini ada satu renungan pembelajaran. Bukan 1, 3 sebenarnya. Baik, bisa dibaca Gulam yang paling atas. Renungan pembelajaran perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama, yaitu keinginan, emosi, dan pengetahuan. Plato. Oke, Plato tidak asing ya untuk kita di pendidikan, di PKN, kemudian pelajaran ada banyak pendapat Plato. Ya, Bapak sangat berharap bahwa kalian juga memulai ini proses pembelajaran datang ke sekolah, kemudian proses belajar itu berdasarkan keinginan sendiri, tidak terpaksa karena mama papa, kemudian tidak kalau emosi ini ada yang mengatakan negatif, ada yang mengatakan positif. Kalau kita diremehkan katanya itu adalah motivasi terbaik secara emosional. Mudah-mudahan kalian bisa mengolah ke arah sana. Kalau misalnya saya sekolah 82 biar nggak diledek, biar nggak sekolah di pinggir misalnya, boleh silakan. Maka iringi itu untuk menjadi sebuah pembuktian kepada hari kehidupan kalian yang lebih baik. Kemudian pengetahuan, mempunyai pengetahuan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya Bapak minta Ayumi. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia
dia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, betul. Ini adalah filosofi yang paling banyak digunakan, yaitu kegiatan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada. Jadi sebenarnya proses pendidikan itu untuk menuntun semua potensi yang kalian miliki. Dan bagaimana tujuan dari proses pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara, adalah membentuk suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan ini konsepnya nanti bisa jadi kalian mendapatkan pekerjaan, bisa mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup, entah pada saat berumah tangga dan sebagainya, atau bahkan ketika saat menjadi manajer dan sebagainya kalian mengambil keputusan itu. Oke, Hasan akhirnya beres itu selesai gitu. Belum. Gak apa-apa padahal. Simulasi. Gak apa-apa, baik untuk memenuhi. Tapi itu simulasi kan? Iya. Oke, baik. Nggak lama, insyaallah. Terima kasih Hasan, Dimas, kemudian sama Regi. Haragi. Itu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak minta dari laki-laki agak keras lah, Nere. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Oke, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan ini Nelson Mandela itu siapa? Pejuang hak kulit hitam, ya, kulit hitam. Baik, sederhananya apa yang disampaikan Nelson Mandela berkaitan dengan pendidikan. Bapak sangat berharap proses belajar kita di sekolah, kalian di sekolah itu bisa berubah, membuat perubahan untuk perubahan, membuat sesuatu yang lebih baik terhadap diri kalian, ya. Karena dengan mengubah diri kalian dengan lebih baik, maka itu akan bisa mengubah keluarga, kemudian juga lingkungan sekitar. Bapak sangat berharap dan Bapak sangat yakin ketika kalian bisa mengubah kehidupan kalian, baik itu secara taraf ekonomi ataupun sosial, maka kalian akan mengubah keluarga kalian. Ada keluarga yang dihormati karena anaknya pandai dakwah misalnya. Ada anak-anak keluarga yang dihormati karena anaknya juara Mobile Legends. Ada anak-anak yang dihormati karena sering bergaul dengan baik di lingkungan tetangga dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari pendidikan. Dan Bapak sangat berharap itu. Syukur-syukur kalau Selamat siang Pak Adit, Bu Tintin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawan Aditya Pratama, IGP Angkatan 9 dari SMK 82 Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi kepada Pak Sep dan Bu Tintin. Oke, kita akan mulai sekarang. Assalamualaikum Pak Sep, selamat siang Bu Tintin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Himawan. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya. Kemarin kan saya sudah melaksanakan pra observasi, kemudian observasi di kelasnya Pak Sep pada pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita akan mulai pada kesempatan saya ini akan melaksanakan observasi dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Sep terkait dengan kegiatan observasi yang di kelas yang telah saya laksanakan kemarin. Di sini kita ada beberapa pertanyaan. Oke, dari pelaksanaan Pak Sep gimana, kemudian bagaimana kemarin jalannya observasi, kemudian juga pelaksanaannya, apakah ada kendala atau permasalahan? Baik Pak Himawan, kalau dari segi perasaan saya lega setelah mengajar dan tentu saja dengan adanya observasi Pak Himawan, saya melihat ada sesuatu yang berbeda di kelas dan saya juga melihat kelegaan saya itu muncul karena memang saya bisa mendapatkan masukan dari guru lain dalam proses pembelajaran saya. Dan kalau masalah apa yang terjadi di kelas saya, rasanya mungkin yang belum maksimal selama proses pembelajaran kemarin. Kemarin kan kita berkelompok Pak Himawan, kemudian pada saat berkelompok untuk mencari tahu, mencari konsep berkaitan dengan karya tulis ilmiah, di sana saya masih melihat adanya peserta didik yang mungkin tidak serius, malah mungkin menjadi hanya menunggu informasi dari temannya yang bekerja, artinya tidak bekerja secara sungguh-sungguh.
di semua anggota kelompoknya. Lalu kemudian dari itu saya melihat ada hal yang memang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran berikutnya, terutama ketika proses berkelompok. Dan itu tentu saja artinya saya harus lebih ekstra dalam mengawasi proses pembelajaran ketika menggunakan pola berkelompok itu, Pak Himawan. Oh, oke, alhamdulillah. Jadi secara garis besar sudah berjalan dengan baik, Ya. tapi masih ada beberapa kendalanya. Ya. Kemudian tahapan-tahapan apa nih yang akan Pak Sep laksanakan ataupun pengembangan yang dilaksanakan sebagai meningkatkan untuk pembelajaran siswa tersebut? Ya, tahapan-tahapan yang akan saya lakukan tentu saja berikutnya saya akan menyusun LKPD yang lebih mudah untuk dipahami oleh siswa, terutama ketika berkelompok. Dan selain itu tentu saja saya perlu menambahkan bentuk media lain seperti video ataupun media bahan tayang yang intinya akan membuat peserta didik untuk mau mencari tahu, kemudian untuk mau terlibat dalam proses belajar bersama kelompoknya. Dan karena pola berkelompok ini membuat proses pembelajaran meskipun memang efektif, hanya perlu pengawasan ekstra, terutama bagi peserta didik yang memang tidak memiliki rasa ingin tahu atau rasa kepedulian terhadap proses pembelajaran. Oh, Seperti itu, Pak Adit. siap. Oke, alhamdulillah ya udah ketahuan nih di Ya. ini. Kemudian kalau dari kendala atau kekurangannya nih dalam menghadapi kelas 1 pembelajaran, mungkin ada beberapa siswa yang kurang semangat ataupun kurang aktif atau bagaimana Pak Sep? Ya. Nah, kendala yang saya hadapi itu salah satunya adalah ketika kita menentukan kelompok. Jadi ketika berkelompok itu Pak Himawan juga lihat kemarin adanya, Pak saya bisa nggak ganti kelompok, Pak saya nggak mau kelompok ini. Dan itu memang dalam konsep diferensiasi sudah disesuaikan bagaimana kesesuaian tingkat rasa ingin tahu, kemudian bagaimana cenderung gaya belajar dan sebagainya. Tetapi mereka tidak menyadari itu, atau mungkin adanya faktor-faktor tertentu dalam konsep pergaulan di kelas sehingga tidak nyaman dalam berkelompok. Bukan tidak nyaman sih, saya melihatnya hanya rasa inginnya itu dengan siapa, dengan teman-teman yang biasanya. Padahal kita tahu bahwa konsep berkelompok dalam proses pembelajaran intinya untuk supaya kita bergaul dengan semua orang yang ada di kelas itu dengan lebih baik, jadi tidak dengan teman yang itu saja. Gitu Pak Adit. Lalu langkah yang saya lakukan untuk mengatasi itu tentu saja seperti yang kemarin Pak Adit lihat, saya melakukan pengacakan atau pemilihan kelompok menggunakan media aplikasi sehingga akan teracak secara intinya saya juga tidak tahu mereka akan berkelompok dengan siapa. Jadi mereka harus siap untuk berkelompok dengan siapa saja, dan memang itu adalah inti proses pembelajaran yang intinya mereka tidak boleh untuk membedakan satu sama lain. Oh, Gitu. jadi kendalanya seperti itu ya Pak. Ya, betul. Juga sudah dijadikan untuk solusinya bisa menggunakan aplikasi ataupun yang banyak ya, aplikasi buat skill itu ataupun aplikasi yang lainnya. Kemudian nih, kalau tadi kan ada yang kurang aktif, misalkan yang tidak fokus nih, misalnya ada anak-anak yang tidak fokus, itu kira-kira untuk peningkatan fokus itu seperti apa? Kalau saya ketika mendapati anak yang misalnya tidak fokus dengan proses pembelajaran, biasanya saya langsung menyapa dan memberikan pertanyaan terkait materi di hari tersebut. Seperti kemarin Pak Himawan bisa lihat ketika ada anak yang terus saja fokus dengan handphonenya, saya berusaha untuk menanyakan sejauh mana proses belajar yang sudah dicapai. Saya menanyakan materi pada hari itu, dan ketika tidak bisa menjawab, bisa kita lihat bagaimana artinya siswa tersebut tidak fokus atau tidak berada dalam posisi siap belajar. Seperti itu Pak Himawan. Wah, luar biasa banget ya Pak Sep nih dalam pembelajarannya kemarin yang sudah saya observasi. Rencananya ke depannya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya. Kemudian di sini kalau misalkan kira-kira nih kapan nih rencana dari Pak Sep akan melaksanakan yang tadi solusi-solusinya ataupun rencana-rencana pembelajarannya biar supaya lebih maksimal? Nah, rencana
saya memang sebenarnya karena kebetulan kita sekarang menghadapi libur puasa ya Bu. Jadi setelah nanti proses KBM normal, setelah penyesuaian jadwal puasa, insya Allah saya akan mulai menerapkan tadi yang saya sampaikan, menyusun kembali LKPD yang mudah dipahami siswa, kemudian memberikan media yang variatif, dan juga melakukan apa istilahnya mungkin pendampingan dan pengawasan ekstra ketika proses pembelajaran, terutama dengan pola berkelompok. Gitu Pak Himawan. Oke, keren banget ya. Terima kasih banyak nih atas jawaban-jawaban dari Pak Sep. Sama-sama Pak Semoga Himawan. kedepannya bisa lebih maksimal lagi dalam proses pembelajarannya. Oke, mungkin di sini dari Bu Tintin ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Himawan, Pak Sen, Ya, Bu. kegiatan mulai dari pra observasi sampai observasi dan sekarang pasca observasi sudah berjalan dengan baik. Saya sudah melihat video observasinya yang dikirim oleh Pak Im. Luar biasa Pak Sen. Pembelajarannya sudah keren, sudah ada unsur berdiferensinya, sudah ada integrasi sosial emosionalnya. Saya terkhusus berterima kasih untuk Pak Sep karena sudah berkolaborasi membantu kegiatan dari Pak Himawan sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik, kegiatan observasi akademiknya berjalan dengan baik. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan atau menghakimi ya, di sini justru kita berusaha untuk memberikan ruang untuk evaluasi dan refleksi, saling menguatkan, saling belajar sehingga nanti hasil dari supervisi akademik ini dapat diterapkan untuk pembelajaran-pembelajaran lainnya, terkhusus juga untuk komunitas sekolah di sini karena di sini juga banyak guru penggeraknya, nanti bisa berkolaborasi untuk menerapkan model pembelajaran yang tepat gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Sep dan Pak Himawan sukses sudah melaksanakan kegiatan coachingnya dengan bagus. Untuk pasca observasinya juga sudah sesuai dengan alur kita, jadi sudah keren. Di sini kita mengungkapkan potensi-potensi dari diri sendiri justru ya, melihatnya tidak dari mana-mana, justru dari diri sendirilah kita akan melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu ya. Tintin, Pak Himawan, terima kasih. Banyak, Saya jadi Bu. menemukan solusi dari diri sendiri. Ya, terima Ya. kasih. Oke, Sukses Pak Himawan. kita tutup observasi hari ini. Saya Himawan Aditya Pratama. Saya Pak Sep. Dan saya Dini Jumani. Oke, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi atas Terima waktunya kasih, kepada ya. Pak Sep dan Bu Tintin. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sep. Ya, sama Bu. Saya